Shalom, salam satu tubuh Kristus untuk saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Shalom untuk Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera melingkupi seluruh Indonesia dan Indonesia penuh dengan sukacita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya Reverend Muhammad Paulus Nurrohman Tambunan sungguh bersyukur jika selama 2 hari ini saya boleh bersukacita bersama saudara-saudaraku terkasih Islam Nusantara yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, khususnya yang berada di kota Batam. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada 2 hal yang saya perhatikan dan saya sungguh mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan atas bangsa kita Indonesia. Karena Corona sudah berlalu. Corona sudah berhasil kita kalahkan. Hal yang pertama adalah, saudaraku terkasih, dalam video saya 2 tahun yang lalu dan juga video saya 1 tahun yang lalu, saya selalu memperkatakan bahwa Corona pasti kalah, Corona pasti berlalu, dan manusia pasti menang. Karena Corona hanya sebuah virus, tapi manusia adalah makhluk yang Tuhan ciptakan serupa segambar dengannya. Dan kita adalah makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada makhluk apapun, karena keserupaan kita dengan Tuhan, Sang Maha Pencipta itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang pertama adalah kita bersyukur kita manusia bisa mengalahkan Corona bersama-sama. Dan hari ini saya boleh menyaksikan sukacita melingkupi Indonesia. Indonesia boleh merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan yang kedua saudaraku terkasih dalam Tuhan adalah, saya sungguh bersyukur jika saya boleh menyaksikan pemulihan atas Indonesia secara menyeluruh. Pemulihan yang saya maksud adalah Indonesia kembali boleh menikmati sukacita dan kebersamaan di dalam Hari Raya Idul Fitri. Sudah 2 tahun saudaraku, bangsa ini dilarang untuk mudik. Baik mudik secara Hari Raya Idul Fitri, mudik secara Natal, atau mudik secara Tahun Baru. 2 tahun berturut-turut pemerintah melarang warganya untuk mudik. Karena apa? Karena pandemi Corona begitu menakutkan. Dan pandemi Corona merenggut begitu banyak jiwa. Tapi mulai tahun ini, masyarakat Indonesia boleh menikmati mudik dalam sukacita dan kasih yang daripada Tuhan. Dan sukacita itu bukan hanya milik daripada saudara kita terkasih kaum muslimin dan muslimat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung-kampung halaman. Tapi juga tahun ini seluruh masyarakat Indonesia boleh mudik bersama. Baik saudara-saudara kita yang beragama Islam, juga saudara-saudara kita yang beragama Kristen, beragama Hindu, beragama Buddha. Karena semuanya ikut mudik, ikut pulang kampung. Bahkan banyak warga yang pergi bersama-sama menikmati liburan. Pantai-pantai wisata penuh, pusat-pusat rekreasi penuh, ekonomi kembali berjalan, berputar dengan maksimal. Dan Indonesia pasti akan segera dipulihkan dalam ekonomi. Dan jika Indonesia sudah dipulihkan dalam ekonomi, Indonesia akan kembali membangun. Indonesia akan kembali semakin diberkati dan menjadi negara yang semakin kuat. Dan kita berdoa, segala terorisme tidak ada lagi di bangsa ini. Bahkan perpecahan tidak ada lagi di bangsa ini. Yang ada adalah kebersamaan dan sukacita. Seperti sukacita kita di Hari Raya Idul Fitri ini, kita semua boleh merayakan bersama-sama. Saya boleh berkunjung di rumah sahabat, keluarga yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan boleh menikmati silaturahmi yang baik sebagai wujud kebinekaan kita di dalam Indonesia yang penuh dengan kasih itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengingat video saya 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu di tengah-tengah pandemi Corona yang begitu mengerikan, seolah-olah kita akan kalah sebagai manusia. Dan saya selalu katakan dengan antusias bahwa Corona akan berlalu, manusia tidak boleh takut dengan Corona. Karena kita adalah pemenang. Karena kita diciptakan lebih daripada Corona kehebatannya, lebih daripada virus itu. Karena kita makhluk yang paling mulia, serupa segambar dengan pribadi Tuhan itu. Di dalam Yeremia 29:7 dikatakan begini, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita sebagai seorang warga negara yang baik dan bagian daripada penduduk di suatu kota,
Saya rindu setiap kita untuk selalu mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Jangan menjadi pribadi pemecah belah, jangan menjadi pribadi yang menimbulkan keributan, kekacauan, jangan menjadi provokator, jangan menjadi penipu, jangan menjadi pribadi yang rasisme. Tapi mari kita mengusahakan kesejahteraan kota ini. Mari kita menjadi terang, mari kita menjadi garam, mari kita menjadi sahabat, mari kita menjadi penolong, mari kita menjadi rekan kerja membangun kota di mana kita berada saat ini. Dan berdoa kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus sanggup memulihkan segala kota. Tuhan Yesus sanggup memulihkan bangsa ini sekalipun, bahkan seluruh dunia, karena Dia Maha Kuasa. Jadi jangan pernah jemu untuk berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan kota di mana kita tinggal dan kita berada. Karena saudaraku, kesejahteraan kota di mana kita berada itu kesejahteraan kita. Di saat kota di mana kita tinggal, di mana kita berada sejahtera, maka kita akan sejahtera. Sama dengan kota di mana saya tinggal, ada kota Batam. Di saat kota Batam semakin sejahtera, maka saya pun akan menikmati kesejahteraan itu. Di mana Anda pun berada, di kota Medan kah, di Palangkaraya kah, di Denpasar kah, di Makassar kah, dimanapun Anda berada. Di saat Anda terus berusaha dengan sungguh, dengan tulus, ikhlas, mengusahakan kesejahteraan di mana saudaraku berada, dan berdoa terus menerus kepada Tuhan, maka di saat kota itu diberkati dengan kesejahteraan, maka saudara dan saya, di mana kita berada di tengah-tengah kota yang kita usahakan dan kita doakan, maka saudara saya pun akan hidup dalam sejahtera itu. Saudara dan saya akan menikmati kemurahan itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di hari raya Idul Fitri ini sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk saudaraku terkasih Islam Nusantara dimanapun berada. Damai sejahtera untuk Indonesia. Dan saya percaya kebersamaan kita, kesehatian kita membangun Indonesia di dalam kebinekaan itu akan membawa Indonesia semakin maju, membawa Indonesia semakin luar biasa, dan Indonesia semakin diberkati. Ada harmoni antara kita, walaupun kita berbeda dalam agama. Ada harmoni di dalam kita, walaupun kita berbeda suku bangsa. Ada harmoni di dalam kita, walaupun kita berbeda bahasa. Ada harmoni di dalam kita walaupun kita berbeda sudut pandang politik. Dan harmoni itu di dalam satu wadah indah yang maha besar namanya Indonesia. Dan oleh kemurahan Tuhan, Indonesia akan diberkati. Indonesia akan semakin hari semakin luar biasa. Hari ini Indonesia menjadi tuan rumah dari kelompok negara-negara maju G20. Bahkan Presiden kita Joko Widodo terkasih menjadi Presiden G20 atau disebut dengan G20. Saya percaya Indonesia pun suatu hari nanti akan menjadi negara yang perkasa, negara yang berkuasa, negara yang punya otoritas, negara yang punya dampak lebih besar, dan negara yang disegani oleh siapapun. Karena kita bersatu, kita hidup di dalam kesatuan yang tidak bisa dipecahkan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga. Kita hidup dalam harmoni indah. Alunan nada keberagaman bangsa kita melalui kehidupan kita, baik dalam kehidupan beragama, berbudaya, bermasyarakat, akan menimbulkan kegentaran bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Saya percaya di saat kita mau menjadi terang dan menjadi garam sebagai pribadi-pribadi Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dimanapun kita berada, maka kita akan membawa dampak hebat di kota di mana kita tinggal. Saudaraku terkasih, terlebih kita sebagai satu tubuh Kristus, walaupun saudara dan saya berbeda sinode, saudara dan saya berbeda aliran di dalam pengertian sinode gereja, saya mengajak untuk setiap kita untuk bersatu di dalam satu tubuh Kristus. Karena ada di antara kita yang dikaruniai menjadi kepala, menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi mulut, menjadi mata. Tapi ingat, kita adalah satu tubuh Kristus. Kita tidak bisa dipecah-pecahkan. Jadi untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada, dan akhirnya membawa kesejahteraan bagi bangsa kita Indonesia, saya mengajak
kita semua seluruh umat Kristiani di bangsa ini sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus yang adalah pribadi kasih itu, untuk kita semakin mengasihi satu sama lain. Tidak perlu ada hujat di antara kita. Tidak perlu ada kutuk di antara kita. Tidak perlu ada kebencian di antara kita. Kita tepis semuanya itu karena kasih Kristus sudah tinggal dalam roh hati kita, dan kasih itu yang menguasai kehidupan kita. Jika ada saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat kekasih, para pendeta, para evangelis yang salah dalam sudut pandang, salah dalam penyampaian firman, tidak perlu kita hujat, tidak perlu kita benci, tapi mari kita berdiskusi, kita nasihati dengan bahasa kasih. Sehingga sekecil apapun luka di dalam satu tubuh Kristus itu, kita bisa obati bersama. Dan kita akan sembuh bersama. Dan kita akan semakin kuat bersama. Sehingga kita benar-benar boleh membawa dampak bagi kota di mana kita berada. Kita boleh menjawab setiap pertanyaan orang tentang kasih itu, karena hidup kita menyatakan kasih itu dengan sempurna. Dan keberadaan kita akan menyatakan pribadi Kristus, karena kita adalah suratan terbuka. Jadi selain kita berusaha sebagai makhluk sosial dalam komunitas, dalam lingkungan, di dalam keberagaman agama, budaya, bahasa di kota di mana kita tinggal, di tengah-tengah bangsa kita Indonesia yang kaya dan diberkati ini, sekali lagi terkhusus untuk kita sesama satu tubuh Kristus, dari sinode gereja apapun kita, dari aliran apapun kita, saya mengajak kita untuk hidup dalam unity, hidup dalam kesatuan, karena kita adalah satu tubuh Kristus yang tidak bisa dipecah-pecahkan. Jangan ada hujat, jangan ada kutuk, jangan ada kebencian sesama kita. Jika ada luka, jika ada yang terjatuh, jika ada yang salah dalam menyampaikan pesan Tuhan, kita tegur dengan bahasa kasih, kita obati bersama, sehingga kita sekali lagi akan sembuh, dan kita akan semakin kuat, dan kita semakin menyatakan kasih itu sempurna dalam kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, jangan pernah lupa, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kita berada saat ini, dan berdoalah untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota di mana kita berada adalah kesejahteraan setiap kita. Dan mari kita tolong sahabat-sahabat kita yang sedang berhari raya Idul Fitri. Mungkin rumah kita menjadi perlintasan, jalur lintas Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dimanapun. Jika ada saudara-saudara kita yang sedang mudik membutuhkan bantuan dan pertolongan kita, mari kita ulurkan tangan kita di dalam kasih persaudaraan itu. Kita bantu mereka, kita sertai mereka. Kita tetap menjadi terang dan garam, dan kita bangun Indonesia dalam keberagaman yang perkasa, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Jangan pernah menghujat siapapun, jangan pernah membenci siapapun, jangan pernah mengutuki siapapun, terlebih dalam satu tubuh Kristus. Jangan pernah ngember atau ngompreng atau ngomong fitnah untuk hamba Tuhan yang lain. Tapi tetaplah hidup di dalam kasih itu. Sekali lagi, mari kita usahakan kesejahteraan kota di mana kita berada, dan terus berdoa, dan mari kita sambut sukacita pemulihan atas kota dan bangsa kita, karena corona sudah berlalu. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati Indonesia. Shalom.